Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Surah Al-Baqarah ayat itu 60. Wa istasqi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكفائها وفومها وعدسها وبصرها قال
ini ya, dan mudah-mudahan nanti bisa manfaat sampai kita dapatkan berkahnya, berkah. Monggo Ustaz Bagus itu ambil dulu pas Natal. Mudah-mudahan nanti pesertanya kalau yang terdaftar kan 40 sekian ya. Ada beberapa yang izin karena ternyata ada yang rumahnya tidak bisa meninggalkan rumah, dia ditunggu dan sebagainya. Ada yang pas, juga ada yang kebetulan ada acara mendadak, jadi ada beberapa yang pamit. Tapi mestinya hari ini sekitar 30-an masih lebih kalau hadir, yang nulis sudah ada sekitar 30-an. Mudah-mudahan nanti bisa segera muncul. Nah, hari ini malam terakhir nanti soal mabit. Jadi untuk mabit ini nanti jadi acara ini istirahat, makan malam, makan malam. Kemudian dari Isya setengah 8 kita masuk materi yang kedua, lanjutan dari materi yang sekarang. Jadi kalau sekarang teorinya, nanti materi yang kedua itu prakteknya Bapak Isya, dan kemudian dilanjutkan kita jam 8.30 atau menjelang jam 9, mudah-mudahan itu nanti kita akan pembentukan kelompok. Kalau jadi yang kami masukkan di dalam kelompok halakoh ini mereka yang hadir minimal 3 kali selama 6 kali pertemuan itu. Jadi mungkin saja memang ada beberapa yang mungkin hari ini tidak hadir, tapi nanti tetap akan kami masukkan dalam daftar halakoh untuk betul ada satu kelompok, dan namanya juga bertambah. Kalau menurut data saya yang 3 kali itu ada sekitar 14 orang. Tidak tahu nantinya hadir berapa di sini. Kemudian yang Sleman juga ada 4. Yang pertama, telat di sini maghrib. Karena saya berangkat bukan dari rumahnya, berangkatnya dari Sandakan Pojok Kidul Kulon. Jadi sekali Progo, jurusan arisan ya. Kalau sudah praktek, saya berangkat diambil pasien setiap pagi, ya. Menarik bagi sekalian, mungkin tak pakai pembuka, ya. Tapi pembuka ini tadi pasien saya, klien saya itu, dia adalah akan membagi warisan istrinya yang kedua. Dia punya istri pertama sudah situ, pertama punya anak, istri kedua tidak punya anak sudah situ. Maka tadi saya dihampiri yang bersangkutan bersama istri yang ketiga. Kali-kali ini akan bagus kalau kali kita pengen. Jadi pasien saya tadi itu punya istri pertama sudah situ, punya anak.
Kemudian istri kedua single, tidak punya anak. Kemudian istri ketiga, kitanya juga belum atau tidak punya anak. Karena ini bapaknya sudah cukup dari dengan saya cukup beli istri anak orang. Menariknya saya sampai nangis tadi misalnya. Bapak ini ngajak saya bersama istri ketiga mau membagi warisan dari istri kedua, padahal tidak punya anak. Ya, maka warisannya kepada bapaknya ini, ya, dan sisanya kepada saudara-saudari istri kedua. Istri kedua katanya meninggalnya kapan? 14 tahun yang lalu. Istri kedua, dia sampai lupa saya mencari keluarga istri kedua itu di mana itu. Lama kali sudah lama sudah selesai. Ketemu tadi itu karena di kampung bisa ya. Koyo-koyo. Ya, terus disiapkan, saya hitungan sudah saya sebenarnya, sudah disiapkan raportnya. Jadi jadinya yang bagus dulu istri kedua itu nangis pun seneng. Lagi yang seneng nangis tuh. Soalnya nangis tuh, alhamdulillah dapat tidak menyangka. duit. Nah, ini dalam apa saya? Ini baru. Itu ambil contoh panjenengan dapat sewi apa bagi sini sewi apa istri ketiga sangat Keren. dan yang saya jempol barang ini waktu kehidupan saya itu terus dicatat orang-orang maunya mungkin untuk hadiah istri ini malah aja tidak. Saya cerita ini adalah barang-barang tinggalan istri tadi. Ada orang yang begitu luar biasa. Nangisnya juga nangis bahagia. Oke. Kayaknya saya dan itu yang kesel, file itu tak boleh tahu. Ini file, yo kalau ini tak sampaikan di Masjid Abu Bakar ketika Ramadan tahun 2000 tahun ini penting sini pakai. Bismillahirrahmanirrahim sekalian, jadi saya mungkin saya awali dengan nanti masuknya ke sini, tapi saya ambil dengan satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda. Hadisnya itu isinya dia begini. Mungkin nanti saya dikoreksi. Isinya dia begini. Hei Abu Hurairah, pelajari ilmu faraid. Ajarkanlah kepada manusia, karena ilmu ini adalah yang pertama diangkat oleh umatku. Kata lain, dilupakan oleh umatku. Ya? Kemudian akan muncul fitnah. Ada keluarga muslim yang menghadapi warisan tidak mendapatkan orang yang dimintai keterangan, maka dampaknya muncul fitnah. Letak tambah keterangan berdasarkan fakta lapangan, ya. Yang saya bapak sekalian, awali diri ketika orang tua kita masih hidup, rukun, kompak, bilet.
Tetapi begitu mulai ada yang meninggal, mungkinkah kalau mulainya terganggu? Mungkin salah satu sebabnya tentang ya betul. Akhirnya kemudian anak itu guntuk misalnya dia oleh kajian. Nah saudara itu kalau khusus pembagian warisan di laki-laki perempuan itu sama hanya untuk saudara. Dalamnya ada sungai-sungai bapak-bapak sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah satu kemenangan yang Anda dapat. Guari. Nyari lagi susah nih. Kalau dibantu panitia nanti cari penggantinya, atau tetap diberikan aja gitu. Karena buat tadi ada pertama kali donor kumis sama dan kedua Bu Asri. Selain kami hadir juga pasukan pertama kali hadir. Berdua sebenarnya tapi selalu berdua karena satu rumah. Jadi Bu Asri yang saya dan 6 kali, kalau satunya 5 kali. Bu Asri, motor Bu Asri. Ini yang aturakan Bu Rinda ngomong. Bu Rinda baru keluar. Dobras ini sumbangan dari panitia sama dari Kasuna. Sama tiga-tiganya sama. Isinya buku. Atau jajan dulu sama bertiga, ya. Nanti untuk yang gubernur masih di sesi berikut. Yang sesi ini untuk sekalian kita praktek tentang menghitung waris. Saya menjelaskan apa skema ini bagi sekalian. Cara bacanya dari sini yang pojok. Rahimahullah, di antara kebanyakan hal yang tidak disadari oleh sebagian besar umat ini adalah kewajiban untuk berdakwah, kewajiban untuk selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang yang salat banyak,
Jadi orang yang ajak-ajak sholat tidak banyak, orang yang sedekah banyak, ajak-ajak tidak banyak. Ya. Orang yang berbuat kebaikan, mengajak-ajak, menyeru, mengajak, itu tidak ada. Nah, maka dari itu, padahal berdakwah itu juga merupakan kewajiban, ya, terlepas apakah itu kewajiban fardhi atau aini ataukah kifayah. Kalau kifayah kan fardu ain, tapi ayatnya itu dia wajib. Jadi ayat untuk khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi di dalam ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah itu memerintahkan kita untuk berdakwah, menyeru. Hukum asal dari setiap perintah itu wajib. Amri lilwujub. Segala perintah itu pada dasarnya, asalnya hukumnya itu wajib dilaksanakan. Dan maka kewajiban ini hanyalah orang-orang yang memang paham dan sadar untuk mengambil, untuk ambil peran ajak-ajak ini dakwah. Ajak orang haji, ajak orang ke masjid, ajak. Ya. Memang kan kalau ngajak itu ada resiko. Awalnya Rasulullah itu beliau mendapatkan perintah itu untuk dirinya sendiri, belum turun perintah untuk mengajak. Kira-kira enak mana? Kita ini cukup untuk melakukan ibadah sendiri, ataukah kita harus mengajak orang lain? Kalau disuruh milih, ya milih, gak usah dakwah. Gila, ngomong mau pilih wong? Iya, seperti awal itu kan dari wis. Apa itu wis? Aku terserah wis. Kalau di sholat, ya tanda. Kalau di masyarakat kita apa ya kan? Ibrahim karena begini. Tapi tidak begitu, bahwa kita ini diwajibkan untuk tidak hanya kita melakukan kebaikan untuk kita, tapi juga kita diperintahkan untuk berdakwah. Itu yang benar. Nah, karena ini adalah misi para nabi, para rasul. Dakwah ini kan tugasnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah turun ayat Ra itu, yang turun ayatnya adalah surat Al-Mudaththir. Sebelumnya Al-Muzammil. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut. Muzammil dengan Mudaththir sama-sama selimutnya. Jadi orang yang berselimut. Di malam bapak-bapak pakai selimut ya. Jadi nggak merasa di
keinginan mesti berselimut. Aneh. Untuk payung ini ya agak benar ya, tidak berselimut ya. Nah, Rasulullah waktu setelah dari Qahirah itu begini. Rasulullah sampai minta diselimuti ya, sampai tasdiruni. Turun ayat, ya ayyuhal muttasil, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Anzir artinya berarti Nabi sudah diperintahkan untuk mengajak manusia diri sendiri. Ya, sebelumnya kan ya ayat Yuzabil Qumil Laila Illa Qalila Niswahu wa Minusmihu Qalil. Berikutnya adalah Qum fa'anzir Rabbaka fakabbir. Ya. Kenapa? Karena kalau membiarkan sebetulnya kamu orang memulai kono, kamu orang membeli kono. Ya, kita tidak beli di situ, kita tidak beli di situ, dan kita juga tidak ikut jualan di situ. Malah kadang-kadang masih dodolan mereka. Itu sampai kok, mau Islam mau dodolan miras. Aku mau dodolan, pulang orang mobil. Ya, jadi rumah tadi seperti orang mobil. Dan dodolan itu kan barang di mobil. Nah, sama saja. Nah ini ketika tidak, wah itu tidak ada orang yang ngajak-ajak amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada. Yang terjadi adalah kerusakan. Ya, nanti suatu saat bisa jadi yang beli itu bukan orang lain, mungkin ada anak-anak kita, keluarga kita. Coba siapa tahu kemudian dia bilang diskon 75%. Ayo menarik dong, namanya itu 10. Coba-coba, begitu coba-coba sekali jangan terus kakinya. Nah, ini kenapa? Karena kita biarkan kerusakan itu ada di depan kita. Tidak boleh. Yang namanya mungkar itu wajib dihilangkan. Iman ro'abikum mungkaran al-yuhir. Karena siapa yang melihat kemungkaran, maka adalah wajib dia merubah dengan tangannya. Ya. Nek nong kampung ini, apalagi dia ketua RT, dia tokoh masyarakat itu kok menemuai, jadi tidak boleh naik kasih. Ya. Sama dengan nanti Soekarno, saya anak polisi. Ya, nah kalau itu kampung kita, itu wilayah kita, itu daerah kita punya tanggung jawab. Ya, kita harus ajak-ajak semuanya. Ya. Kita kalau lagi di situ kita dengar, ya, mereka ada ngerti, tidak ada, tokoh-tokohnya tidak ada. Mana nih kampung kita kok seperti ini? Apa kita pengen anak-anak kita harus sampai ini dan itu? Kalau di situ terus sepuh, ngomong ini orang. Malahan sebetulnya dari si kas RT RT yang terbiasa. Nah ini, jadi inilah pentingnya ketika kita berbicara dakwah. Ya, kita berbicara firman Allah, maka orang-orang baik itu mesti harus ada di mana. Ya, kalau kebaikan itu tidak hanya tidak ada pada orang-orang yang punya kekuasaan, maka berbahaya sekali. Karena keburukan atau kemungkaran itu akan bisa bebas di mana-mana tanpa ada yang menghalang-halangi, tanpa ada yang melarang. Tapi selama ada dakwah, ada orang itu mau mengajak
orang yang baik, ada orang yang jahat. Nah, Nabi mengibaratkan seperti orang yang ada di perahu atau di kapal. Ada yang di bagian bawah, ada yang di bagian atas. Nah, orang yang tinggal di bawah itu, kalau mereka akan mengambil air, butuhkan air, maka mereka harus naik melewati dari atas itu, ambil air dari laut. Jadi yang turun. Terus ada yang punya pikiran, punya ide, ngapain kita naik turun sampai. Bukannya air itu kan ada di bawah kita, kita bolongi saja, langsung turun. Kemudian mengatakan ketika yang bawah itu bolongi, kemudian air itu masuk dari bawah. Kira-kira yang tenggelam itu yang di bawah atau sakral? Ketahuilah bahwa ketika orang yang di atas ini diam saja melihat orang-orang yang di bawah itu bolongi kapal, tidak melarangnya, yang celaka, yang tenggelam, tidak hanya di bawah, dia yang di atas yang diam itu juga ikut tenggelam juga. Maka orang-orang baik yang diam, yang tidak menghalangi orang berbuat jahat tadi, berbuat keburukan tadi, dia juga akan tenggelam juga. Habis dan diakhiri dengan kemarin masalah mawaris. Saya kira itu sangat luar biasa. Kita bisa menata keluarga kita bagaimana caranya supaya tidak timbul masalah, lebih baik di awal boleh. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa atas nama keluarga kami Allah Bazam adalah terima kasih kepada panitia dan tim KIP yang selalu bisa melaksanakan kegiatan ini. Dan kalau kita bisa mengambil salah satu teori pengaruh, jadi satu orang itu harapannya di Mulk Zaman itu nanti akan menjadi uswah hasanah yang melingkupi dari keluarga. Kemudian keluarga lalu melebihi dari sisi yang lain. Jadi ada radius pengaruh teori pengembangan dari masalah kemasyarakatan bagaimana itu. Ya, garis pengaruh. Radius pengaruh itu seberapa besar? Kalau titik-titik kader itu banyak, maka nanti garis pengaruh semakin lama semakin besar menjadi satu unity. Itu gambarannya kan begitu. Itu kalau kita belajar bagaimana teori pengembangan wilayah. Ini wilayah Jawa. Sehingga harapan kita, meskipun kita itu sedikit, hanya ini, tidak usah merasa kecil hati. Bismillah. Bukankah dulu Rasulullah di Mekah itu kan juga hanya berapa orang? Nah, kalau kita itu dari angkatan ke angkatan, memang ada yang terus, ada yang berhenti, tapi nampaknya monggo. Karena kegiatan kita itu banyak sudah di takmir, kalau di tempat kami itu ada takmiran, lalu ada di RT, lalu ada RW, namun diatur waktunya kalau apakah nanti setiap pekan sekali atau monggo itu tergantung kesepakatan. Nah, dengan itu insya Allah gerak kita itu akan terus bermanfaat bagi lingkungan kita masing-masing, sehingga setiap kali kita bertemu insya Allah itu akan menambah pengetahuan. Saya akan mensitir apa yang disampaikan Ustaz Satori ya.
kalau saya berangkat sesuatu itu adakah yang menambah wawasan kita lebih baik? Jadi kalau bertanya kepada kita, apa yang bisa kita ambil? Nah, mudah-mudahan melalui talaqah ini nanti akan senantiasa dapat ilmu baru, sehingga insya Allah di antara anggota talaqah itu menjadi bagian yang penyiar-penyiar di dalam kelompoknya yang masing-masing, sehingga nanti estafeta itu menjadi lebih bermanfaat. Kalau tadi malam itu kita mabit, ini mungkin mabit yang pertama setelah pulang haji. Nah, tentu beda mabitnya di Arafah, Musdalifah dan Mina, tapi mabit kita adalah supaya kita membangun sinergi satu dengan yang lain dalam kelompok ini, sehingga ibu bisa membedakan nampaknya di kelompok lain tidak ada begini, tidak ada beda. Nah, penggagasnya Ustaz Khalid itu pertama kali saya dikumpulkan teman-teman itu, kapan lagi kalau kita tidak mulai? Ada yang mengatakan saya itu belum mampu ya, saya itu belum bisa itu ya. Nah, justru karena itu, makanya dengan berkumpul itu insya Allah nanti akan tambah pengetahuan, sehingga akan menambah jumlah prajurit jumlah prajurit yang semakin banyak dalam hal kebaikan. Itulah maka meskipun kemarin kalau dilihat dari daftarnya memang nanti seleksi alam tidak apa-apa. Lebih baik kita mulai daripada saya belum masanya ya tidak apa-apa. Bismillah. Satu kali selalu begitu. Masalah hasil itu nanti yang ini tahapan kita lakukan, sehingga bukti-bukti kita kan ingin memperbanyak bukti-bukti di dalam kehidupan sebagai saksi nanti di dalam yang akhir. Maka dengan senang hati kami atas nama pengurus KPIH Umur sampai Dakwah sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh anggota yang ikut salawat yang kemarin disetting ada sekitar 40 atau awalnya mencobanya karena saya katakan tadi itu sebagai sesi awal. Mudah-mudahan dengan tutupnya ini akan ada tindak lanjut yang sudah disetting. Mudah-mudahan di satu saat nanti akan ada reklah gitu. Bisa jadi nanti reklah antar ini antara angkatan ya suatu saat. Mudah-mudahan itu bagian dari menjadi lebih kaya lagi. Dulu pernah di setting tapi nyatanya belum, karena COVID lalu jadi nggak ada. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin secara resmi hal ini kita tutup dengan harapan nanti tempat salah lima dari anggota yang ini akan meneruskan estafet sebagai panitia. Nanti kita Ustaz Alvin sama Ustaz Lato dan Ustaz Alvin sama itu dan yang lain terus pokoknya patok bangro kudu ening ngono minimal. Yang lain jadi ada takbir barang seperti yang ya sahabat nomor ada enggak dibantu. Ini belum bisa ada sebagainya. Ya, saya kira itu alumni 2019 gitu. 2022 ya, karena itu 20 itu vakum, 21 vakum, 22. Saya kira dengan demikian, dengan sekali lagi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin secara resmi KIP ditutup dengan harapan besok menjadi lebih kaya lagi. Dan untuk menikah yang saya kulakan. Baiklah, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan langkah kita, apa yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat untuk kita, keluarga dan saudara kita, dan keluarga, sanak famili kita, lingkungan kita, sehingga insya Allah apa yang kita lakukan Allah ridho dan Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk senantiasa dalam kebaikan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nas'aluka annaka Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aftah qulubana wa ighfir 'alaihim wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana zidna 'ilman wa la tu'azzir 'alaina waghfir lana. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabas salam wa abwaabas sirr wa abwaabal nikmah wa abwaabal quwwah wa abwaabal barakah wa abwaabal mawaddah wa abwaabal rahmah wa abwaabal quwwah wa abwaabal rizqi wa abwaabal maghfirah wa ihsan. Allahumma tabil umurana wa sahih nasisatana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa asil a'malana wa asil anjamana wa ila khairi qarina wa syarri a'malana wa isana fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma habib 'alaina fi sa'atil maut wa nas'aluka minan nar wa afra'atan najat. Allahumma nas'aluka tuqa wa afafa 'alaina. Allahumma nas'aluka huda wa tuqa wa afafa 'alaina. Allahumma nas'aluka huda wa tuqa wa afafa 'alaina. Allahumma a'udzu bika min syarri husni wa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'ti qulubana wa riqaba abrina wa ummahatina wa ikhwanina wa awladina minan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk dan sebelum kita akhiri yang pertama saya menjelaskan kembali bahwa di dulu KIP itu awalnya 12 atau 15 pertemuan gitu kan. Kemudian diperas di partai jadi 10 kali pertemuan. Nah ini dibadarkan lagi 6 kali pertemuan dan ini tidak perlu dibadarkan lagi dan memang pengalaman selama ini selalu memang sekitar yang terakhir ya pada pertemuan terakhir itu jadinya sisanya 30 sampai 40%. Itu hal yang biasa dan oleh pokoknya berarti yang ikut sampai akhir itu adalah betul-betul orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang memang siap untuk memikul beban dakwah, insya Allah. Okay. Nah, tadi yang kedua kami atas nama panitia ya tidak lupa tentu saja banyak hal yang kekurangan termasuk semalam yang seharusnya ibu-ibu yang tertidur di sana tapi sudah takut ya kami yakin banyak hal yang kekurangan dan itu kami mohon maaf ya dan insya Allah nanti peserta yang akhir pasukan terakhir ini nanti menjadi panitia di tahun berikutnya itu selalu seperti itu. Tapi saya tidak katakan tapi saya masih sama Pak Sastra dia harus tetap kawal tetap kawal untuk jadi KIP ini. Oke, mari kita
Oke, nah ini sudah datang alhamdulillah. Sudah datang sarapannya sudah datang. Sudah datang. Nah, tadi apa namanya? Nanti sarapan mau sarapan sih boleh, karena Indonesia termasuk karena mau nyoto. Kalau nyoto kan apa namanya harus habis ya, nanti di karena kemudian diganti menjadi gudeg. Ya, dan dulu dimanfaatkan insya Allah bisa dibawa pulang, bisa juga dimakan bersama-sama di sini. Oke, mari Bapak Ibu kita akhiri seluruh rangkaian KIP yang sudah pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pribadi mohon maaf kalau ada yang kurang dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.